Bagaimana cara membuat perencanaan atau blueprint sebuah bisnis supaya goals yang diinginkan mudah tercapai dan sesuai dengan tujuan bisnis? Jangan sampai kalian menjalankan bisnis tanpa perencanaan yang matang. Nah, bagaimana cara membuat perencanaan atau blueprint sebuah bisnis? Nah, bagaimana cara membuat perencanaan atau blueprint sebuah bisnis? Sebelum masuk ke tutorial, jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru tentang bisnis, terutama bisnis online. Oke, di season kali ini kita akan membahas tentang blueprint seller baru di Lazada, Shopee, Tokopedia, ataupun marketplace lainnya. Apa sih blueprint itu? Blueprint itu adalah rencana ya. Ya, kalau misal teman-teman pengen lebih jelas lagi artinya blueprint itu apa, bisa googling lah. Googling sendiri artinya blueprint itu apa. Tapi yang jelas blueprint itu adalah perencanaan atau gambaran atau kita itu mau seperti apa kan gitu. Nah, karena sebuah bisnis memang harus direncanakan. Mau itu baru ataupun yang sudah jalan. Apalagi yang masih baru ya, kalau nggak punya rencana ya mau gimana kan gitu. Gimana bisnisnya mau berjalan kalau nggak ada perencanaannya. Nah, perencanaannya apa aja yang harus disiapkan kan gitu. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita ada quotes nih. Semua usaha akan terbayar lunas saat Anda mampu bangkit dari kegagalan dan tidak menyerah. Nah, Sean Gracia. Nah, ini salah satu quotes nih. Sebuah usaha itu, semua usaha itu akan terbayar lunas saat tidak menyerah kan gitu toh. Nah, apa saja yang harus disiapkan? Nah, ini jadi sebagai pembisnis atau calon pembisnis kita harus memiliki kerangka, kita harus memiliki goals. Ketika kita sudah start di hari tersebut, goals kita kapan? Nah, kan gitu. Jangan sampai start nggak ada rencana, udah lari ke kanan, lari ke kiri, kadang naik, kadang turun, kadang nggak dikerjakan. Nah, ini kacau nanti. Nah, ini tapi sebelum kita mempersiapkan apa yang harus disiapkan, nah sebelum masuk ke bisnis kalian harus mempersiapkan diri. Nah, ini penting. Mempersiapkan diri terlebih dahulu. Karena apa? Karena bisnis itu butuh yang namanya nahkoda. Apalagi masih baru ya. Masih baru, minim budget, tidak punya modal atau modalnya kecil kan nggak mungkin tuh mulai langsung dengan tim dan lain sebagainya, kan nggak pasti kalian yang akan menjalankan sendiri bisnisnya. Nah, ini butuh yang namanya apa? Yang namanya nahkoda, yang memiliki mental dan pola pikir yang kuat. Nah, jadi harus mempersiapkan diri sebagai nahkoda yang bermental dan berpola pikir yang kuat. Karena dengan pondasi diri yang siap, terus memiliki mental dan pola pikir yang kuat, insya Allah semua akan berjalan. Nah itu. Nah, yang pertama memiliki disiplin waktu dan konsisten untuk bertumbuh. Pentingnya disiplin waktu supaya kita bisa konsisten kan gitu toh. Ketika kita disiplin hal-hal kecil, nah kita harus perhatikan hal-hal kecil yang yang kadang jarang orang perhatikan atau kebanyakan orang kesampingkan. Nanti dulu, ini aku nanti dulu aja karena ini gampang menyepelekan dan sebagainya. Enggak. Kalau saya prinsipnya kerjakan dulu yang bisa cepat selesai beberapa menit atau beberapa waktu ke depan baru mengerjakan hal-hal yang lebih besar. Karena kita harus disiplin ketika jam 8 jam 8 nanti jam 12 selesai, atau misal jam 8 kita punya rencana apa, nanti jam 12 kita punya rencana apa, ya disiplin di waktu itu, kerjakan di waktu itu, maksimalkan. Nah, itu kita bisa memiliki pola yang bagus kan gitu. Nah, konsisten itu ya jangan hari ini kerjakan, besok enggak, lusa kerjakan, besoknya lagi enggak. Jangan gitu. Intinya kerjakan aja, paksa diri untuk berkembang kan gitu, bertumbuh kan gitu. Terus perbanyak referensi dan teman yang satu tujuan. Nah, ini penting.
kalian harus cari yang namanya referensi-referensi, baik itu dari buku, dari video-video maupun dari teman-teman yang satu tujuan, karena banyak teman yang tidak satu tujuan. Nah ini kalian juga harus pintar-pintar pilih teman. Teman boleh banyak, tapi yang satu tujuan itu biasanya sedikit. Nah kalian sudah harus bisa mengerucutkan, ini teman untuk apa, ini teman untuk apa. Bukan kita memilah-milah, enggak, tapi kita punya tujuan. Ketika kita berteman banyak orang dan kita tidak memiliki tujuan, atau teman kita tidak satu tujuan, itu nanti bakal kacau. Bukan berarti tidak boleh berteman dengan orang banyak ya, tapi carilah yang satu tujuan. Karena kehidupan ini harus realistis. Ketika kita sudah menginjak usia dewasa, ya kita akan menyeleksi siapa saja yang harus dekat dengan kita, siapa saja yang hanya sekedar kenal kan gitu toh. Nah itu harus kita selektif. Karena apa? Tujuan kita kan mencapai satu goals, yaitu kesuksesan kan gitu toh. Nah ya, terus yang ketiga, cari mentor yang tepat supaya tidak salah arah kan gitu. Fungsinya mentor ini untuk diskusi. Sebenarnya mentor penting atau tidak ya tergantung kalian. Mentor itu bisa mentor berbentuk fisik manusia atau mentor berbentuk konten. Misalnya, oh saya mentoringnya konten A ini, udah ini sebagai mentor saya. Enggak apa-apa, tapi ya kalau bisa dalam bentuk manusia yang bisa interaktif, dan bisa sewaktu-waktu kita ajak diskusi, memecahkan pikiran yang buntu mungkin dan lain sebagainya. Nah pentingnya mentor, silakan cari mentor yang sesuai dengan karakter dan tujuan kalian. Siapapun, banyak mentor di luar sana, dari mentor yang kelas biasa sampai yang kelas wahid, banyak. Nah cuman pilihlah mentor yang tepat. Oke. Nah terus strategi pertamanya, nah ini blueprintnya, strategi pertamanya ya persiapkan data untuk membuka akun toko online. Nah jadi kalian harus mempersiapkan datanya, terus buat promosi konten yang menarik. Strategi keduanya, kalau pertama data sudah, buka tokonya. Nah buka toko teman-teman bisa cek di video kita sebelumnya di channel dagangankita.com ini dengan mengetik buka toko. Nah, nanti muncul, kita sudah ajari satu persatu stepnya sampai dengan toko tersebut buka dan terverifikasi. Nah itu, terus keduanya buat promosi dan konten yang menarik. Setelah buka toko atau buka akun atau membuat akun, kalian harus bisa namanya ngonten dan promosi. Kontennya apa? Nah kontennya nanti bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk video, bikin promosinya dalam bentuk gambar atau video atau copywriting. Nah itu harus disiapkan apapun itu. Nah terus yang ketiga, push dengan iklan, influencer dan atau endorse. Nah ini strategi ketiganya. Ketika sudah buka toko, sudah bikin konten, sudah mengandung produknya, sudah di up semua, baik konten dan produknya, terus kita iklan. Nah karena sekarang terutama di tahun 2024 ini, kalau kita ngandelin organik saja bisa banget, tapi effortnya lebih tinggi dan harus sabar. Kalau teman-teman ada budget sedikit, ya coba untuk iklan atau untuk influencer atau untuk endorse. Nah influencer ini kan nggak melulu kita harus bayar. Banyak influencer yang dia cuman kita kasih link dia mau. Ada yang dia nanti kita kasih kita perjanjian, misal kalau nanti penjualannya sekian, nanti bisa kita kasih sampel atau kita kasih sampel dan lain sebagainya. Carilah yang sesuai dengan kapasitasmu, jangan memaksakan diri karena masih awal. Kalau nanti sudah tumbuh dan berkembang, boleh nih iklannya di scale up, influencernya diperbanyak, dikasih fasilitas dan lain sebagainya, endorse-nya juga diperbanyak, misal pertama endorse ke yang kecil-kecil, terus ke yang lebih besar kan gitu toh, dengan budget yang lebih besar lagi. Intinya bertumbuh, bertahap dan berproses kan gitu. Nah, melesat tak terkendali. Nah, ini data diri itu apa aja dalam bentuk soft file, itu adalah ada KTP, buku tabungan, NPWP. Nah, ketiganya ini harus satu data atau satu nama. Jadi kalau KTP, buku tabungan, dan NPWP harus satu nama. Misal namanya A, ya berarti KTP A, buku tabungan A, NPWP A. Nah, khusus untuk NPWP, kalau misal belum punya,
itu opsional, tapi kalau misal sudah punya dipakai. Tapi kalau misal pengen buat silahkan langsung ke akun DJB pajak ya. Nah silahkan buat, tapi kalaupun belum nggak apa-apa, yang penting buka toko dulu, nanti itu diproses di kemudian hari, nggak apa-apa sambil jalan paralel. Yang penting kan kita action dulu, action untuk membuka akun, buka toko dan lain sebagainya. Nah siapkan dalam bentuk soft file, baik itu PDF maupun gambar. Nah ini keduanya simpan di dua bentuk file kan gitu, supaya enak ketika butuh PDF kasih PDF, ketika butuh JPEG ya kasih JPEG. Nah terus produk. Nah produk ini sangat penting, karena kalau kita nggak punya produk, kita mau jualan apa? Kecuali kita cuma mau ngonten nanti jadi influencer, beda lagi. Nggak perlu produk, tapi kalau kita jualan ya kita butuh yang namanya produk. Produk itu kaitannya terhadap foto, video, deskripsi, dan detail produk. Nah ini disiapkan, fotonya disiapkan yang bagus, videonya disiapkan yang bagus, deskripsinya disiapkan yang bagus, detail produknya dari harga, terus ukuran, berat, terus rinci-rinciannya. Nah ini disiapkan, harus dibuat dalam satu bentuk file, misal kalau pengen dalam satu bentuk file. Tapi kalaupun tidak ya nanti sembari ngupload itu terus diisi kan gitu, di note dulu, terus nanti terus dimasukkan dan lain sebagainya. Foto minimal berapa? Minimal ya 3 lah, minimal 3. Tapi kalau teman-teman mau pakai cara yang optimasi, maksudnya penyebaran, itu minimal harus punya foto utama 5 dan foto penunjang 2 atau 3. Nah nantinya untuk disebarkan. Gimana caranya, teman-teman juga bisa cek di channel ini untuk judulnya penyebaran produk kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu, nanti teman-teman bisa cek juga. Nah di situ juga sudah kita berikan penjelasannya. Terus setting toko, nah ini yang perlu disiapkan, setting toko, voucher pengikut, voucher toko, affiliate, gratis ongkir, campaign, setting. Nah ini kaitannya untuk apa? Supaya tokonya bisa memberikan benefit terhadap konsumen yang mau beli. Kita bikin voucher pengikut nanti supaya pengikutnya bertambah. Ketika orang mau beli, klik follow dulu toko kita, dapat voucher. Terus nanti voucher toko, misal orang mau beli dapat tambahan voucher. Apakah ini penting? Bisa dikatakan penting, bisa dikatakan enggak juga. Karena apa? Masang nggak masang ya itu tergantung kita. Sistem nggak maksa, tapi sistem memberikan tools itu. Nah, ketika sistem memberikan tools, ya teman-teman harus gunakan. Atau pilihannya kalau nggak gunakan ya kalau nggak dapat boost ya resiko kan gitu. Tapi kalau saya biasanya menggunakan sekecil apapun, baik itu voucher pengikut, voucher toko, bikin receh-receh lah, kecil-kecilan. Nanti voucher pengikutnya rada gede dikit karena dia sudah follow toko kita, ya harapannya semakin banyak follower semakin besar toko kita. Affiliate juga bisa diikuti dengan berapa persen dari harga kita. Misal kalau di Lazada itu kalau nggak salah 4+1 bisa 5% berarti jatuhnya. Terus kalau di Shopee tergantung kita mau berapa, misal 5%, 3%, 10% itu tergantung kita. Semakin bagus penawarannya maka semakin banyak afiliator yang akan masuk. Kalau di TikTok kalau nggak salah 10% ke atas lah yang recommended kan gitu. Nah itu buat aja, dibuat nggak apa-apa. Nanti setelah perjalanan kalian evaluasi kira-kira ini worth it nggak, ini bagus enggak dan lain sebagainya. Nanti diseleksi, tapi gunakan dulu sebagai apa? Supaya teman-teman paham, oh ini kalau saya buat voucher pengikut hitungannya gini toh. Kalau teman-teman nggak praktekkan, teman-teman nggak akan tahu menu ini tuh untuk apa, gunanya gimana, nanti perhitungannya gimana, itu nggak akan tahu kalau nggak dipraktekkan. Nah cara prakteknya gimana ya teman-teman bisa cek di video kita, atau nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti kalau kurang detail apa yang sudah kita sampaikan nanti kita pertajam lagi. Nah gitu. Terus gratis ongkir ini biasanya di setiap platform itu ada programnya. Kalau misalnya Lazada namanya Shipping Max, free Shipping Max. Kalau di Shopee gratis ongkir ekstra. Kalau di TikTok gratis ongkir juga.
besaran adminnya atau besaran potongannya itu tergantung marketplace-nya. Kalau misal Lazada sekitar 4%, kalau TikTok sekitar berapa persen, ya hampir-hampir sama lah, 4%-an rata-rata dari total harga jual kita kan gitu. Terus campaign bisa ada campaign mingguan, ada campaign bulanan, ada campaign besar, campaign tahunan, misal kayak hari ini awal tahun gitu ada campaign awal tahun kan kayak gitu, atau campaign tanggal-tanggal 25, nah kayak gitu, campaign bulanan, gajian dan lain sebagainya. Terus chatting, nah chatting ini kaitannya tentang jawaban otomatis awal ketika teman-teman dapat chatting, supaya apa? Ketika orang chatting, calon konsumen chatting itu minimal ada respon, kita itu aktif gitu. Tapi kalau misal nggak ada auto balesnya, nanti dikira kita nggak aktif atau kita slow respon. Nah minimal itu memberitahu kita itu ada aktif, akan kita respon segera. Nah tekniknya seperti apa? Teman-teman bisa rangkai kalimatnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Intinya beritahu, salam sapa, informasinya seperti apa, baru nanti kita balas secara manual kan gitu. Atau setting-setting pakai yang otomatisnya, kalau di Lazada namanya Lisa. Nah Lisa itu bisa jawab otomatis. Kalau di Shopee ada juga kayaknya Q&A yang otomatis itu kayaknya ada juga. Nah itu bisa digunakan supaya bisa membantu performa chatting teman-teman, karena performa chatting ini juga diukur oleh sistem. Ketika kita performa balas chattingnya bagus, ya otomatis sistem memberikan benefit lebih lah. Benefitnya apa? Ya ini aktif, ya kan lebih lebih diprioritaskan mungkin ya. Tapi setahu saya ketika kita aktif itu ada aja yang chatting, dan konsumen juga puas karena apa? Di marketplace itu kan banyak yang jual jutaan, bahkan banyak banget yang jualan. Nah ketika kita responnya slow, pasti dia sudah lompat ke toko sebelah. Jangan sampai udah masuk ke tempat kita, karena prinsip saya, konsumen yang sudah tanya itu 70% sudah tertarik dengan barang kita, tinggal 30%-nya kita closingin. Nah bisa closing nggak? Kalau kita slow respon ya dia pindah kan gitu. Jadi kita harus bisa mengelola chatting kan gitu. Terus target closing ini bisa kita target, misal 1 minggu saya targetnya harus ada closing di 1 minggu pertama, ya bisa buat harga spesial, bisa buat flash sale toko, bisa buat SKU bayangan, bisa buat produk penarik traffic. Nah ini masing-masing satu kesatuan ini. Kalau misal teman-teman mau menggunakan salah satunya ya bisa, tapi lebih powerful itu semua digunakan. Harga spesial itu apa? Harga spesial itu biasanya kalau di Lazada ada harga spesial, dan itu powerful banget. Saya sudah membuktikan dalam waktu sekitar 4-8 hari itu sudah bisa closing secara organik tanpa iklan berbayar. Cuman kita maksimalin di judul, terus di konten dan lain sebagainya, dan kita ikutkan harga spesial. Harga spesialnya juga tidak melulu harus rugi, enggak, kita masih dapat laba atau minimal balik modal. Nah itu. Nah ini untuk apa? Untuk narik traffic dulu bisa, karena kita kan targetnya closing. Oke, kita memang tujuan utamanya laba. Tapi kita kalau misal minim budget, ya kita harus pakai teknik dong. Kita misal nggak punya budget, kalau misal punya budget 1 juta untuk iklan, ya kita adanya cuman barang, ya barang itu kalau closing, ya kita sebagai budget iklannya kan gitu juga bisa kan gitu. Misal labanya harusnya 100.000, kita oke lah balik modal nggak apa-apa, tapi kita nggak ngeluarin biaya iklan. Daripada kita mengeluarkan biaya iklan 100.000 belum tentu closing. Nah ini kan pilihan teman-teman mau pakai cara yang mana. Langsung iklan berbayar itu juga bagus, kita pakai strategi yang organik juga bagus. Apakah ini menjamin target closingnya buat harga spesial, flash sale toko, SKU bayangan, produk penarik traffic? Apakah ini akan berhasil? Tergantung produknya teman-teman. Makanya tugas si nahkoda atau tugas kita mempersiapkan diri sebagai nahkoda itu untuk bisa mencari produk mana yang best seller atau produk mana yang kira-kira bagus, peminatnya banyak. Nah ini tugas kita, makanya harus di awal tadi harus disiapkan diri, konsisten cari, riset produk dan lain sebagainya. Saya membuktikan beberapa produk
yang baru-baru ya, terutama yang baru dengan teknik-teknik kayak gini, saya cari dulu produk yang kira-kira marketnya luas, penjualannya juga pada banyak dan lain sebagainya. Saya coba ikut jualan produk itu. Ternyata bagus. Nah itu terus optimasi, ada optimasi produk, ada optimasi iklan berbayar, ada kelola database konsumen, trigger traffic dari media lain. Nah ini optimasi. Ketika sudah semua berjalan, terus kita sudah punya target, terus perjalanannya sudah growth-nya sudah kelihatan, kita optimasi. Optimasi produk itu seperti apa? Teman-teman juga bisa cek di video yang sudah kita upload. Terus iklan berbayar itu seperti apa juga sudah kita upload. Terus kelola database kayaknya juga sudah. Kalau misal belum nanti teman-teman bisa komen ya, belum ada. Nah nanti kita coba buatkan. Terus trigger traffic dari media sosial, media lain atau media sosial ya dengan cara misal kalau yang terbaru Cipas, kalau enggak mau iklan pakai Cipas berbayar ya share-share link ke grup-grup atau ke sosial media atau ke WhatsApp atau kemana dan lain sebagainya supaya ke-trigger masuk ke toko kita. Nah terus yang terakhir adalah pelayanan. Pelayanan ini sangat penting ya teman-teman karena dengan pelayanan yang maksimal, dengan pelayanan yang baik, toko kita akan cepat berkembang dan konsumen akan puas. Nah pelayanan itu adalah yang pertama fast respon. Kalau kita masih awal kita dituntut untuk fast respon. Misal nih biasanya teman-teman jarang balesi chatting. Kalau misal ada yang chatting balasnya besok, balasnya ini jarang buka HP. Ketika teman-teman sudah masuk ke bisnis, teman-teman harus gadget holic. Harus cepat, harus satset kan gitu. Kalau teman-teman nggak satset di WhatsApp, minimal satset di aplikasi kan gitu. Nah, memang itu harus kita jalankan, Jangan sampai aku males balesi chatting dan lain sebagainya. Aku biasanya jarang balesi chatting dan lain sebagainya. Ya nggak akan jalan gitu loh. Konsumen ini kan calon konsumen ya kita harus fast respon. Bahkan konsumen masuk calon konsumen chatting, langsung kita balas bisa mungkin kan gitu. Terus fast proses ketika ada orderan cepat diproses. Kan teman-teman juga nggak mau kan misal order di online terus kirimnya lama itu kan juga nggak mau. Nah itulah yang harus kita lakukan. Kita harus bisa menempatkan atau kita juga harus bisa memposisikan kalau kita jadi konsumen kira-kira apa yang kita minta dari toko itu. Nah itu juga yang akan diminta konsumen atau calon konsumen kita ke toko kita gitu loh. Sama, kalau teman-teman nggak mau slow respon ya teman-teman jangan slow respon. Kalau teman-teman nggak mau slow proses ya teman-teman jangan slow proses, harus fast semua, terus ramah dan amanah. Nah, kalau teman-teman nggak suka cuma dibalas ya ready, ya teman-teman jangan balas gitu, teman-teman harus ramah. Oh iya kak ini ready, oh iya ini pilihannya gini. Selain produk ini kita juga ada produk varian lain kayak gini. Nah itu harus kita lakukan kan gitu. Mau nggak mau dibilang lebay dan lain sebagainya enggak, itu pelayanan gitu loh, pelayanan. Nah yang terakhir adalah bonus. Bonus ini pilihan. Teman-teman mau berikan bonus boleh, mau enggak juga enggak apa-apa. Misal beli ini dikasih gantungan kunci, beli ini misal dikasih sampling ini. Misal kalau teman-teman jualan parfum yang bungkus yang wadah misal 30 mili, teman-teman selipin sampel misal yang 5 mili atau yang 3 mili sebagai sampel supaya apa? Misal dia beli yang oud terus teman-teman punya varian lain ya teman-teman misal kasih sampel yang aroma soft, aroma yang hard atau aroma yang apa itu jauh lebih bagus kan gitu. Atau misal teman-teman jualan fashion, terus teman-teman kasih aksesorisnya atau teman-teman kasih sampel apa dan lain sebagainya, itu jauh lebih menarik kan gitu toh. Nah teman-teman harus bisa nih melihat melihat kesempatan, kira-kira kita itu bisa memaksimalkan layanan itu di sisi mana kan gitu. Nah itu. Nah terus bertumbuh. Nah bertumbuh ini kita harus punya target tadi. Ada target harian, ada target mingguan, ada target bulanan, ada target tahunan. Kalau saya harian itu pasti ada. Misal minimal saya harus dapat, target saya sehari harus dapat sekian. Misal 1000 paket. Nah itu harian saya. Nah ketika kita punya target, kita punya yang namanya semangat, kita punya
pemacu. Wah, ini harus dapat 1.000. Mau nggak mau kita harus bekerja keras kan gitu. Kalau orang nggak punya target, ya yang penting hari ini ada orderan masuk, alhamdulillah. Nggak ada ya mungkin besok ada, ya nggak bisa kayak gitu. Target itu harus yang tinggi. Jangan takut dengan target. Malah kalau bisa harus melampaui target, tapi jangan berlebihan. Ukur kapasitasnya, tapi kita harus maksimalin kan gitu. Dan yang terpenting target itu jangan hanya target manusia, tapi target itu juga libatkan yang punya hidup, yaitu Allah. Libatkan. Ketika kita pengen orderan 1.000, ya Allah saya pengen orderan 1.000 sehari. Saya punya fisik yang insya Allah kuat dan saya ridho, insya Allah saya siap untuk mendapatkan orderan 1.000. Ya udah, pasrahkan ke Allah. Allah yang akan memberi jalan, kan gitu kan konsepnya. Lebih enak hariannya, rutinitas harian dalam mengelola toko dan mencari referensi dan target harian lainnya. Nah ini salah satu upayanya. Ketika punya target 1.000 sehari, nggak mungkin kan kita nggak ada rutinitas. Nggak mungkin kan kita cuma diem aja. Nggak mungkin kan kita hanya bertompang tangan, kan nggak mungkin. Kita harus kerja. Harus apa? Mengelola tokonya, inilah, itulah, dan lain sebagainya. Kita cari referensi. Oh ini kemarin belum dapat 1.000 karena apa? Cari referensi lagi. Terus kemarin belum dapat 1.000, targetin gimana lagi? Nah mingguannya misal Senin sampai Sabtu kita rutinitas. Nanti Ahad kita evaluasi. Kok terus nggak ada liburnya? Di awal nggak usah mikir libur. Bertumbuh dulu aja. Nanti kalau sudah bertumbuh baru pikirkan nih, saya harus libur hari ini, saya harus gini gitu dong. Jangan dikit-dikit saya hari Minggu harus libur. Itu baru mulai. Jangan mikir libur terus kan gitu toh. Jalani dulu aja, nggak apa-apa. Jalani, nggak ada libur nggak apa-apa. Dibilang robot nggak masalah. Yang penting apa? Nanti ketika sudah ketemu titik tertentu, nah kalian boleh nih nikmati kan gitu, baru dinikmati. Belum udah malas libur, piknik, healing, kacau, mentalmu jelek kan gitu. Nah itu evaluasi kinerja harian dalam waktu 1 minggu. Minggu evaluasi, daripada cuman bengong, rebahan dan lain sebagainya. Evaluasi hari Ahad. Nah, habis itu Seninnya baru dieksekusi, apa nih yang belum nih. Nah, evaluasi. Kemarin 1 minggu terakhir saya ngerjakan ini dapatnya gini, kekurang maksimalnya di sini. Cari referensi hariannya tadi, dieksekusi di minggu berikutnya. Misalkan kayak gitu. Terus bulanannya, target pencapaian dalam 1 bulan harus jelas dan terukur. 1 bulan saya pengen 1.000 orderan, berarti 1 hari berapa? Kan gitu toh. Kalau misal tadi sehari 1.000 berarti 1 bulan 30.000 orderan. Targetnya berarti 30.000 orderan dalam waktu 1 bulan. Berarti 1 hari dapat 1.000. Gimana caranya? Ya terus cari referensi, cari cara kelola dengan maksimal dan lain sebagainya. Terus target tahunan. Tahun ini saya pengen beli ini, tahun ini saya pengen beli ini dari sisa laba, misal dari gaji kita di usaha kita, atau kalau misal kita belum memikirkan berapa gaji kita, ya di awal-awal misal belum, yang penting berjalan, ya kita sisihkan berapa setiap bulannya dan lain sebagainya. Itu kan pilihan, dan itu harus punya tujuan dan terukur gitu loh. Harus punya target tahunan, harus punya target bulanan, mingguan, harian, dan aktivitas genjot. 1, 2, 3 tahun rekoso nggak apa-apa, tapi setelah itu kalian nanti bisa menikmati tahun berikutnya. Karena nggak mungkin 1 minggu kalian ngerjakan, minggu depan udah menikmati. Ada, tapi kecil kemungkinan. Kalau saya pribadi, saya menjalankan itu sudah 7 tahun ya. 7 tahun itu saya baru bisa menikmati itu 3 tahun terakhir. 3-4 tahun awal itu saya fight dengan diri saya sendiri maupun sama tim saya. Setelah itu saya atur, saya udah punya tim nih, orang ini sudah saya percaya ini, orang ini saya percaya ini, orang ini saya percaya ini. Nah baru saya memikirkan inovasi yang dimana nggak menguras waktu. Misal biasanya dulu 1 hari full saya harus bekerja, sekarang cuman beberapa jam dan sisanya bisa me time dan waktu untuk keluarga dan lain sebagainya. Bisa bisa menikmati, nah kan gitu. Jadi jangan buru-buru pengen menikmati, tapi berproses sampai dengan
hal yang ingin dicapai itu tercapai. Kalau saya dulu 5 tahun pertama saya rekoso nggak apa-apa, tapi setelah itu saya bukan tidak mau rekoso, tapi saya harus bisa memaksimalkan dan bisa menikmati. Nah, seperti itu biasanya. Nanti bertumbuh 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga. Nah ini saya baru menginjak di 5 tahun kedua. Nah itu seperti apa? Ya jelas pasti cobaannya pasti banyak lah, namanya orang usaha dari tahun pertama sampai tahun kelima, tahun ke-6 sampai tahun ke-10 itu pasti masing-masing levelnya beda-beda. Nah gitu ya. Oke, mungkin gitu blueprintnya teman-teman bisa rencanakan dari awal, persiapan diri, mental dan pola pikir sampai dengan data, sampai dengan produk, sampai dengan optimasi, sampai dengan target dan lain sebagainya. Teman-teman bisa rencanakan dalam bentuk Excel mungkin, atau dalam bentuk catatan mungkin, atau dalam bentuk presentasi mungkin dan lain sebagainya. Yang penting punya checklistnya. Oh ini saya toko udah, oh ini saya ini udah, oh saya punya target ini, oh saya belum tercapai, oh ini. Nah ketika teman-teman bisa disiplin waktu, bisa konsisten, insya Allah hasil itu pasti akan mengikuti. Nah kurang lebih gitu ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube dagangankita.com dan follow semua akun sosial media dagangankita.com, terutama akun saya trisusila.id. Nah, itu ada di Instagram dan di Facebook dan di TikTok. Silahkan untuk informasi-informasi terbaru. Nah kalau ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar, nanti akan kita jawab. Kalau misal jawaban dari video-video sebelumnya itu belum detail dan pengen lebih detail lagi, teman-teman bisa nanti tanyakan di kolom komentar di video ini, nanti kita buatkan video yang lebih rinci dan tujuannya terhadap apa yang teman-teman inginkan. Nah gitu kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf, kalau ada benar itu milik Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.